Hey hop up gengs! Dalam dunia bisnis, tentu saja persaingan menjadi suatu hal yang sangat biasa. Mulai dari rebutan pembeli, sampai saling senggol dalam melakukan promosi. Nah hari ini Daftar Populer udah ngumpulin persaingan paling sengit dalam dunia bisnis. Mulai dari dunia kuliner, perfilman, dan lain-lain. Bagi kamu yang penasaran, simak video berikut sampai selesai ya. Inilah dia rivalitas paling sengit dalam dunia bisnis. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. KFC versus McD. Yang pertama dimulai dari KFC versus McDonald. Bicara tentang makanan siap saji, KFC dan McD ini memang yang paling familiar untuk kita semua. Tapi, siapa sebenarnya raja makanan siap saji? Bisa kita lihat dari jumlah gerai dan pendapatan kedua perusahaan. KFC masuk di Indonesia sejak tahun 1979 dan sudah memiliki 580 gerai di seluruh Indonesia dan 20.000 di dunia. Sedangkan McD masuk di Indonesia pada tahun 1991. Baru memiliki 168 gerai di seluruh Indonesia dan 36.000 di seluruh dunia. Untuk masalah pendapatan sendiri, KFC masih memimpin loh dengan untung hingga 369 triliun rupiah per tahun secara global ya. Sedangkan McD cuma mentok di angka 298 triliun rupiah per tahun. Oppo versus Vivo. Kalau pada skala dunia ada Samsung versus Apple, di Indonesia ada Oppo versus Vivo. Saking senangnya pada akhir tahun kemarin Oppo cuma bisa menang tipis loh dari Vivo untuk masalah penjualan. Berdasarkan data dari IDC Indonesia, Oppo mendapatkan 26,2% market share, sedangkan Vivo cuma mendapatkan 22,8% market share untuk pasar smartphone Indonesia pada kuartal 3 tahun 2019 kemarin. Nah, lewat data ini juga nih, kita bisa melihat penurunan Xiaomi dan juga Samsung yang gak mencapai 20% dalam penjualan mereka, yang membuktikan raja pasar smartphone Indonesia memang dipegang oleh Oppo dan Vivo. PlayStation versus Nintendo versus Xbox. Selain pasar smartphone, persaingan konsol gaming juga makin sengit nih. Kalau dulunya cuma ada PlayStation versus Nintendo, sekarang ada ditambah lagi Xbox juga masuk sebagai salah satu kompetitor. Nah, bicara soal kesuksesan, tentu aja kita bisa melihatnya dari hasil masing-masing konsol. Contohnya, PlayStation 4 dari Sony yang berhasil terjual 110 juta unit hingga di bulan Mei 2020 semenjak perilisannya pada tahun 2013. Lalu, ada Xbox One yang cuma bisa menjual sekitar 50 juta unit. Dan yang terakhir, ada Nintendo Switch yang berhasil menjual 52 juta unit dalam kurun waktu 3 tahun sejak perilisannya pada tahun 2017. Namun, untuk Nintendo Switch sendiri nih, tentu penjualan ini akan terus bertambah karena kondisinya yang masih terbilang baru. Ya, itu pun kalau Nintendo Switch ini masih tenar ya saat PS5 dan Xbox Series rilis pada akhir tahun 2020 nanti. Indomaret versus Alfamart. Pertarungan berikutnya datang dari minimarket di Indonesia, yaitu Indomaret versus Alfamart. Ekspansi kedua minimarket ini ya udah makin gila sejak masing-masing didirikan. Nah, Indomaret sendiri berdiri sejak tahun 1988 dan sudah mempunyai 17.681 outlet. Sedangkan Alfamart yang awalnya itu dibangun pada tahun 1999 memiliki 15.310 outlet. Dengan perbedaan outlet mencapai 2.371 unit, membuat perbedaan pendapatan kedua gerai ini juga ya berbeda jauh. Pada tahun 2019 kemarin, Indomaret bisa meraup untung hingga 80 triliun rupiah. Sedangkan Alfa cuma mendapat sekitar
54,11 triliun rupiah. Bukan cuma itu, perbandingan kekayaan pemiliknya pun berbeda jauh. Anthony Salim, pemilik Salim Group, induk perusahaan dari Indomaret, memiliki kekayaan bersih hingga 82,5 triliun rupiah. Sedangkan Joko Susanto, sebagai pemilik Alfamart, memiliki kekayaan bersih 22,5 triliun rupiah. Jadi, untuk pertarungan kedua minimarket ini, sepertinya Indomaret juaranya ya. DC versus Marvel. Nah, yang terakhir, ayo kita tutup dengan persaingan antara DC dan Marvel. Nah, persaingan ketat antara dua perusahaan besar ini memang menarik untuk disimak. Mulai dari saling sindir yang dilakukan karakternya, sampai wujud superhero yang hampir sama, membuat persaingan dua kubu ini makin memanas. Nah, soal kesuksesan antara DC dan Marvel, sebenarnya keduanya sama-sama menang di bidang masing-masing. Contohnya, untuk penjualan komik ya, DC masih menjadi raja dan menaklukkan Marvel. Bahkan, satu komik jadul DC ini terjual dengan harga 45,2 miliar rupiah pada sebuah pelelangan di tahun 2018. Nah, itu untuk komik. Namun untuk film, tentu aja Marvel menjadi pemenang dalam persaingan mereka. Sebut saja Justice League yang cuma mendapat 2,3 triliun rupiah. Sedangkan Avenger yang rilis tahun 2012 mendapatkan hingga 20,2 triliun rupiah. Wah, jauh banget ya. Wah, persaingan dunia bisnis emang asik banget ya jika dibicarakan. Menurut kamu mana nih persaingan bisnis yang paling menarik yang kita bahas tadi? Ceritain jawaban kamu di kolom komentar ya. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Pop Gengs. Makasih udah nonton. Bye-bye.